setan nanya setan. Ini jadi sesama setan tidak boleh saling. Puasa wajib apa saja? Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat. Siang hari hubungan suami istri. Karena pengantin baru umpamanya. Ini ada pengantin baru. Baru 50 tahun, baru 60 tahun, kan baru semua itu. Ya, terus apa namanya? Dia harus bayar 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau putus ya dari awal lagi. Itu namanya puasa kafarah, menghapus apa dosa yang hubungan pada siang hari. Nah, yang wajib juga yang keempat nazar. Kalau saya nih teman-teman nih, saya bisa belajar bahasa Arab, paham, saya puasa seminggu. Pak, mana yang belajar? Hukumnya wajib tuh. Kalau sembuh dari sakit, nazar. Oke. Baru puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini yang pertama keutamaan Ramadan, terus dasar hukum, lalu rukunnya, terus sunnah-sunnahnya. Nah, ini bisa dibaca di rumah ya. Iya. Nah, ini rukun puasa penting. Pertama niat. Niatnya ya sebelum fajar ya. Maka antisipasi dalam budaya kita habis tarawih udah niat. Iya. Mau niat 1 bulan sekaligus boleh. Mau niat 1 hari 1 kali niat boleh. Sama. 1 bulan sekaligus, Allah udah dengar apa belum? Dengar. Baru hari kedua meninggal. Umpamanya, maka berlaku hadis Rasulullah, niyatul mar'i khairun min amalihi. Tuh, dia dihitung puasa sebulannya walaupun baru 2 hari. Karena niatnya udah sebulan. Ya, pertama niat, bukan niat doang, tapi kemudian kedua nahan dari yang membatalkan puasa. Ya, baru yang ketiga waktu terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar maksudnya subuh. Kita tidak lagi ngelihat fajar atau matahari, tetapi sudah ada itu jadwal ya, imsakiyah dan seterusnya. Ini dasar hukumnya tadi ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya sudah juga dibacakan. Nah, selesai. Ya memang sengaja karena udah ahli puasa semua. Kecuali ada beberapa yang ingin dikonfirmasi, sekaligus juga diluruskan kalau ada keterangan saya yang salah. Nah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena nggak ada yang nanya Ustaz, maka saya yang nanya. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, apakah setan itu makhluk Allah atau hanya merupakan sifat manusia saja? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana seseorang itu mengetahui bahwa dia mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih Ustaz. Jadi ini setan nanya setan. Ini jadi sesama setan tidak boleh saling. Setan ada sifat, ada sosok. Tapi harus mundur seperti yang pernah juga saya jelaskan. Adam punya keturunan namanya Bani Adam. Bani Adam keturunan kita manusia ini cuma 2. Yang pertama mukmin.
Yang kedua kafir. Itu manusia itu dua. Lalu iblis itu jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Al-Qur'an cerita, iblis itu jin. Jin punya keturunan namanya Banil Jan, turunan jin. Turunan jin juga dua. Ada mukmin, ada kafir. Itu. Yang kafir turunan Adam, yang kafir turunan jin, itu dia setan. Maka ada setan dalam Al-Quran disebutkan bentuk manusia. Setan bentuk jin. Setan bentuk manusia ini sifat. Sifatnya ngajak kepada kemaksiatan. Dimaksud ngajak bukan si A ngajak si B saja. Si A ngajak dirinya. Saat si A ngajak dirinya kepada itu setan tuh. Maka Nabi bersabda, likulli ibni Adam lahu lammah. Setiap anak Adam punya bisikan. In kana khairan falyahmadillah. Kalau bisikannya itu baik, hendaklah dia mengucap alhamdulillah, innahu minal malaikah. Wa in kana syarran, kalau bisikannya jahat, falyasta'iz billah, hendaklah dia berta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah, innahu syaitan. Itu adalah setan. Ya, walaupun dia pakai sorban, walaupun dia pakai pici putih. Kebetulan saya hitam, jadinya kebetulan ya, jadi demikian. Lailatul Qadar, apa tanda-tandanya dapat Lailatul Qadar? Ikhlas, takwa, khusyuk, dan yang sejenisnya, tak ada yang tahu kecuali Allah. Tadi subuh saya tanya, siapa di antara kita yang paling khusyuk? Angkat tangan. Angkat tangan, ada? Tidak tahu. Itu wilayah Allah. Paham itu? Kalau nggak ada yang angkat tangan, udah angkat kaki. Takwa juga begitu. Kiai kumpulin se-Indonesia. Terus tanya, siapa yang paling takwa? Angkat tangan, ada nggak? Ada. Dan itu bagian dari hikmah Allah, tidak tahu. Jauh lebih bagus ketimbang tahu. Wah, saya mau udah takwa, nggak usah jamaah lagi. Tuh jelek. Demikian juga Lailatul Qadar. Kadang andai kata kita saksikan di lingkungan kita, oh iya, habis Ramadan ini ternyata perubahan sikapnya luar biasa. Luar biasa. Kamu habis dapat Lailatul Qadar ya? Bisa ditanya begitu? Nggak bisa. Maka dalam bukunya Pak Quraish Shihab memberikan contoh orang yang dapat Lailatul Qadar, itu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berubah dirinya, tetapi lingkungannya semuanya sebagai objek dakwahnya menjadi berubah. Begitu. Kita didorong. Akhirnya strata kita menghidupkan Lailatul Qadar udah bukan karena pengen dapat itu. Ntar kalau pengen dapat itu malah jadi keder. Nggak dapat qadar jadi keder. Apa? Ya Allah a'lam bissawab. Ada lagi tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanya ini Pak Ustaz, bahwa mesin Al-Fatihah ini ada dua bahan dalam ini katakanlah bahan dalam, dan lagi ada di luar tempat luar masjid. Yang akan saya tanyakan ini Pak Ustaz, sholat tahiyat sunnah, sholat sunnah tahiyat masjid dilakukan di dalam masjid. Kemudian saya tanyakan, apakah sholat sunnah tahiyat masjid yang luar masjid itu
bisa dilaksanakan atau tidak, atau gimana Pak Ustaz? Apakah itu merupakan katakanlah itu tidak sah, maksud saya gitu. Apakah sah atau tidak ya bukan masjid di halaman rumah Ustaz? Itu ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Batasan masjid, bangunan penuh, Idul Fitri, Idul Adha, tuh di luar bangunan kategorinya, masuk kategori bisa tahiyat masjid. Tapi yang tidak bisa lah di dalam kosong, tahiyat masjid di parkiran, nggak bisa, ya. Nggak bisa kalau di dalam masih kosong. Kalau teras ini tuh, itu masuk kategori masjid. Kalau itu parkiran, makanya disebutnya juga parkiran. Jadi di situ boleh nggak parkir motor itu? Nggak boleh karena bukan parkiran, tapi namanya masjid. Baru kemudian kalau di dalam masih kosong, tuh ngapain di luar? Apalagi lebih panjang lagi hubungannya dengan iktikaf nih, masjid. Kecuali udah penuh, nggak ada orang, nggak ada ruang lagi. Oh iya ada di situ. Ya, jadi demikian. Maka kalau sholat Idul Fitri di lapangan, nggak ada tahiyat masjid, ya, nggak ada. Di luar pagar ini nggak boleh ya? Nggak boleh, ya. Tapi di dalam pagar masjid itu boleh dilaksanakan sholat tahiyat. Kalau maksudnya pagar masjid itu lapangan tuh tempat parkir umpamanya. Halaman, katakan halaman, nggak boleh itu mah halaman. Maka sebutannya saja halaman masjid tuh, bukan masjid, namanya halaman masjid. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak, silakan Pak Adnan. Menahan, ya. Sudah Bapak jelas. Kemudian di rumah batal puasa kan ada 5. Ya, salah satu tidak boleh bohong, tidak boleh teriak. Zaman sekarang kan zaman canggih, dia masih tidur di rumah. Ada acara rapat masjid, di mana masjid di jalan, kan di rumah. Itu kedua, kita berteriak sebab penyakit zaman sekarang ini anak-anak milenial. Sholat dalam bulan puasa apa ya? Setelah saya amati selama ini, kalau sholat zuhur tidur, sholat asar tidur, kan? Subuh susah, sahur. Ini kita kan bangun, kita betul ya. Yang ini saya tanya, sejauh mana nilai puasa itu berkurang? Kan nilai pahala itu kita berkurang. Kita kalau tidak berteriak, kok pintu kan, pintu kamarnya nggak juga bangun, kan teriak. Berarti kita tidak bisa menahan nafsu, kan gitu. Kalau nggak dia nggak puasa besok. Kita orang tua tanggung jawab juga kalau jangan puasa. Pertanyaan kedua, ini kan kebiasaan kita menjelang puasa berziarah ke kuburan, ke puskesmas. Itu ada yang membawa air, bunga, kembang, mawar. Ziarah ada 3-5. Tapi kalau membawa kembang sama air itu tidak masuk bid'ah. Karena itu saya belum tahu di mana dasarnya. Karena tidak dilakukan oleh Nabi. Mungkin ya ada yang tidak dilakukan Nabi, tapi dilakukan umat setelah beliau. Tapi bermain contoh, Maulid kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi tidak beda. Tapi kalau ini kapan timbul di sejarah orang ziarah kuburan bawa kembang sama air? Nah,
ketiga, Pak, saya lanjut pertanyaan Bapak di tempat saya. Jadi tadi Bapak batas sebatas hubungan masjid, sholat tahiyat masjid. Bagaimana kalau lebaran, sholat lebaran itu sampai ke jalan, kok di luar pagar? Itu bagaimana? Terima kasih. Yang pertama nih ya, ini kita ada 20-30 orang puasa besok. Nilainya sama apa enggak nilai puasa? Tuh udah dijawab, beda. Udah dijawab. Mau tahu persis bedanya? Nanti disodorin bukunya. Nih nilai puasa kamu nih. Ada angkanya 7 apa 6 apa 3. Jadi nanti tanyanya sama yang punya puasa. Ya. Kalau mau sekarang juga bisa. Hah? Terus yang ketiga saya ingat duluan itu. Ini penuh Idul Fitri, Idul Adha. Tuh yang di sono bisa tuh tahiyat masjid. Karena alasan penuh, ada alasannya. Jangankan tahiyat masjid, Idul Fitri bisa nggak di sana kalau di sini penuh? Tuh gitu. Nah yang nggak bisa emang itu di lapangan. Itu mah lapangan, ya. Kecuali di sini penuh terus sampai ke sana. Tuh, itu nyambung sama masjid. Bisa. Mau nyambung. Terus yang kedua apa tadi? Ziarah kuburan, kembang sama air. Itu simbol. Zaman Nabi nggak ada bunga melati, apalagi bunga mawar. Simbol. Oleh karena itu bagaimana kita menginterpretasikan simbol. Dan hidup ini semuanya simbol. Uang 100.000 itu simbol. Nilai. Terus kemarin dicetak karena ulang tahun 75 ribuan. Ada yang punya? Nah, simbolnya nggak berlaku. Iya. Jadi cium tangan. Simbol hormat, ya atau tidak? Dan masing-masing budaya, apa etnis punya budaya masing-masing. Ada yang ini kan simbol. Nabi begini apa enggak? Lah itu mah bukan urusan Nabi. Nanti segalanya dipulangin ke Nabi. Nabi kalau masih hidup ngapa jadi ke aku gitu kurang-kurang. Ya jadi bagaimana menginterpretasikan. Lalu setelah interpretasinya lurus, saat kita yang melakukan menabur bunga, kan doa, ini mah simbol berdoa. Apalagi dalam konteks akad nikah, ada disematkan itu kalung melati, bid'ah, gitu. Iya bid'ah, tapi hasanah, karena simbol. Peci, Nabi pakai peci ini enggak? Enggak. Tuh ini lebih bid'ah. Nabi pakai Haji Muhammad apa enggak? Enggak ada. Haji. Itu kan penjajah punya urusan. Ya Allah a'lam bishawab. Udah ya, jangan sekarang nanyanya. Kita Tadi Bapak mengatakan kalau di dalam ada yang menyebut pagar, kan? Di masjid ada pagar. ada. Tadi misalnya sholat hari raya, kan itu terus semua. Iya. Kemudian sholat di jalan. Iya. Kemudian sholat tahiyat di masjid. Iya. Apakah boleh atau bagaimana itu? Iya. Karena ketersambungan, nyambung sapnya terus nggak ada putus. Ya, nggak boleh. Sholat bertiga, imam 1, makmum 2.
Yang satu makmumnya di sini, satu lagi di sana di belakang. Boleh? Ya boleh. Hah? Iya. Baik. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Nanti sisanya Pak Adnan jawab sendiri ya. Oh, iya. Oh jadi berarti saya tertuduh ya? Oh iya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang ada lagi. Boleh. Boleh. Iya. Iya. Keutamaan puasa itu dari Fardhu Mu'in kalau nggak salah. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana metode kita itu masyarakat kita biar kualitas puasanya meningkat. Yang tadinya awal mungkin bisa ke puasa. Kalau puasa mungkin waktunya para India atau Hollywood biasanya. Karena itu melibatkan dimensi kebatinan. Sisanya kan tadi yang kedua puasa itu yang mungkin bagaimana kita bisa mengejar itu. Mungkin selama ini tuh kita puasa itu masih di makom awam yang menahan lapar dan harus sementara itu. Nah yang saya mau tanyakan itu nanti untuk naik ke level yang khawas itu. Karena untuk puasa mungkin itu sangat jauh. Terima kasih. Iya. Jadi bagaimana meningkatkan dari awam ke khawas? Kalau bisa dari khawas ke khawasul khawas. Itu ya. Jadi secara umum bukan dalam konteks puasa saja, dalam konteks sholat juga, dalam konteks pergaulan juga. Apa kaedahnya? Itu adalah sikap dari awam ke khawas. Itu adalah sikap seseorang terhadap puasa, tindakan seseorang terhadap puasa. Sikap atau tindakan amat sangat ditentukan oleh informasi yang ada di kepala. Oh iya nih hadisnya begini, maka membentuk sikap itu. Oh iya lagi puasa nggak boleh bohong. Tuh itu membentuk sikap. Karena dia tahu bohong nggak boleh membatalkan pahala puasa. Demikian juga terkait sholat. Oh rukun sholat segini. Oh sunnah-sunnahnya segini kita tingkatkan. Rukunnya sudah bagus, sunnahnya kita tingkat. Berdasarkan apa yang ada atau informasi yang ada di dalam kepalanya. Paham itu? Saya beri ilustrasi ekstrim. Kenapa bangsa Arab sebelum Nabi dibangkitkan menyembah berhala sebagai Tuhan? Karena Tuhan yang ada dalam pikiran mereka lewat sisa-sisa nenek moyang itu Tuhan, maka sikapnya juga itu. Nabi datang bawa konsep la ilaha illallah, itu hilang. Terus menjadi la ilaha illallah, bahkan dipuji dalam Al-Quran. Demikian sikap. Lihat waktu pemilu, yang pikirannya merah pakai kaosnya merah apa kuning? Loh, itu aksioma luar biasa. Ya wallahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaannya, mudah-mudahan kita juga mengarah ke sana. Kita sudahi dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.